Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast DKTV, TV Masa Depan Dakwah dan Komunikasi. Kali ini bersama saya Faza Mutia, kita akan membahas tentang homo digitalis bersama Bang Mukhtar Safi'i. Beliau merupakan konten kreator Langgam ID. Langsung saja kita sapa. Halo Bang. Halo. Gimana kabarnya nih Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk hari ini gimana nih kesibukan Abang? Kesibukan kayak biasa ya, sebagai konten kreator ya bikin konten gitu aja di platform-platform sosial media terus sama yang di langgam.id ya. Mungkin langsung saja nih ya Bang untuk pembahasan kita. Sebenarnya homo digitalis ini apa sih Bang? Homo digitalis. Yeah. Ya sebenarnya kalau kita bicara masalah digital itu kan ada beberapa revolusi ya yang terjadi. Yeah. Itu mulai dari dulu pas zamannya media cetak. Yeah. Itu kita fokusnya kepada tulisan gitu kan. Orang lebih fokus kepada headline berita ketika esok hari gitu kan. Yeah. Kemudian ketika ada zamannya audio atau radio, orang belajar melalui mendengar gitu kan. Yeah. Kemudian sampai ke TV, sampai audiovisual, bahkan sampai sekarang itu TV itu sudah didigitalisasi. Yeah. Artinya keputusan orang untuk beralih ke digital adalah itu kecenderungan dari perilaku kita ya. Yeah. Perilaku kita. Sebentar-sebentar kita sudah mengarah ke digital. Sebentar-sebentar kita mencari referensinya itu melalui digital juga. Artinya kita menjadi ketergantungan di situ. Iya. Ketergantungan digital. Nah, ada dua sisi sebenarnya. Ada yang sisi positif dan negatif. Ketika kita bergantung ke digital, terus pengaruhnya itu banyak yang negatif, maka output atau yang kita hasilkan adalah negatif juga gitu. Iya. Ketika positif juga positif. Artinya di sini kita tinggal milih nih mau yang positif atau negatif. Tapi ada banyak cara untuk bagaimana kita memperlakukan digital ini menjadi baik. Yeah. Mulai dari diri kita memilih konten-konten yang dalam tanda kutip bisa mengarahkan kita ke lebih baik. Mulai dari belajarnya itu harus konten-konten yang sesuai dengan relate dengan kita. Nah, kurangi yang konten-konten negatif. Yeah. Karena yang bisa ngerem, yang bisa membatasi itu diri kita sendiri. Nah, itu digital itu. Jadi kita sangat bergantung ke situ. Yeah. Sangat bergantung. Jadi kan sekarang kan zaman digital nih Bang, semuanya serba digital. Orang mencari referensi pun melalui handphone atau melalui Google ya Bang. Terus sebenarnya banyak ya Bang, anak-anak sekarang yang udah malas ke perpustakaan. Okay. Terus apa sih Bang fungsi buku di perpustakaan sekarang kalau misalnya anak-anak zaman sekarang nggak ke perpustakaan lagi Bang untuk mencari ilmu gitu Bang? Sebenarnya fungsi buku masih eksis sampai sekarang gitu kan. Artinya yang membaca buku itu pun ada juga beberapa hobi sendiri ya untuk orang-orang itu. Dan buku adalah salah satu jendela ilmu yang dimana di situ tuh letak pendalaman materi dan sebagainya. Nah, tapi sekarang kecenderungannya kan lebih memilih dulu sih referensinya, dicari aja di Google dulu gitu kan referensinya. Yeah. Nah, itu fungsinya untuk men-trigger sebenarnya. Kalau itu dalam tanda kutip itu baik, men-trigger misalnya kita ingin mencari perihal digital marketing tuh. Pertama pasti kita akan melihat referensinya di YouTube dulu kan, kemudian di Instagram atau di Google. Setelah itu nanti akan ada banyak sekali pendalaman-pendalaman melalui buku itu tadi. Nah, untuk di perpustakaan sendiri sebenarnya banyak yang beralih ke buku-buku yang sifatnya itu PDF atau online juga gitu. Ketika kita tidak terjangkau untuk membeli buku, maka ada yang buku-buku online.
Dan kabarnya memang buku-buku yang di Indonesia ini kebanyakan masih dalam tanda kutip mahal-mahal gitu kan. Iya. Orang lebih memilih ya udah yang digital aja lah, kita lebih gratis, kemudian banyak juga pilihannya gitu. Kemudian ada juga ulasan-ulasannya. Tapi yang terpenting di sini adalah tetap buku menjadi salah satu referensi yang kuat, karena kita sebagai konten kreator pun ketika membuat salah satu topik, kita mengacunya referensinya itu yang harus kredibel gitu, harus benar-benar benar, dan salah satunya dari buku, dari jurnal itu. Nah, kita sebagai konten kreator bagaimana men-trigger orang untuk kemudian mempelajari lebih dalam. Ya udah, baca buku ini untuk lebih dalam. Jadi itu sih fungsinya sebagai konten kreator. Nah, kan kita yang hidup di zaman milenial gini nih Bang, gimana sih Bang cara kita untuk membedakan ini baik buat kita, ini negatif, ini dampaknya negatif, gimana sih Bang? Ya, itu bisa kita pelajari berdasarkan pengalaman kita berseluncur di sosial media gitu kan. Tapi kita juga harus punya landasan. Kita dalam ilmu komunikasi kan ada tabayun ya. Kita harus meng-cross check kembali bagaimana berita-berita itu, apakah berita-berita itu mengandung hal yang nggak baik atau hoak. Itu bisa kita lacak begitu. Salah satunya ya ketika kita mendengar informasi-informasi yang dalam tanda kutip kurang baik, maka kita sebagai konsumsi media sosial atau media digital, kita harus bertabayun dengan itu gitu kan, mencari yang baiknya gimana. Itu sih artinya begini, kita bersikap sebagai orang yang mengkonsumsi digital, kita harus punya juga landasan sekaligus trik untuk bagaimana mengatur algoritma ini beranda kita. Kalau beranda kita itu kecenderungannya yang jelek, maka algoritma itu akan menyesuaikan begitu, yang jelek pula. Makanya dari situlah kita perlu juga memfollow hal-hal yang baik. Ya kan, ketika kita scroll ada yang jelek, setidaknya ada yang membekas. Ada juga yang di bawahnya itu ada ceramah-ceramah atau apa gitu. Makanya algoritma adalah menggambarkan diri kita sebenarnya. Jadi dalam tanda kutip, ketika kita mengarah ke bagaimana itu baik atau enggak, ya ketika mungkin ya nanti malaikat tidak perlu lagi melihat secara kompleks diri kita. Tinggal lihat aja beranda sosial medianya, apakah banyak sosial media yang mengarah ke kejelekan atau kebaikan. Nah, itu tinggal dinilai dari situ aja gitu kan. Semakin mudah. Jadi algoritma itu menggambarkan kecenderungan keseharian kita, kemudian output dari kita itu terletak di algoritma itu. Bagaimana cara mengatasi digital state of nature? Itu sebenarnya kita harus kita juga sendiri tadi algoritma ya, kita bicara algoritma. Artinya ketika ada berita-berita yang sifatnya itu kurang dipercaya, maka yang kita lakukan adalah kita harus mencoba untuk memverifikasi berita itu. Artinya bersikap di sosial media itu tergantung dari pilihan-pilihan kita mengklik topik-topik itu. Kalau topik-topik itu berkaitan dengan yang beritanya yang provokatif dan sebagainya, maka algoritma akan mengarahkan ke situ juga. Ketika sudah terlanjur seperti itu, maka yang kita lakukan adalah yaitu tadi tabayun, terus verifikasi berita yang dengan benar. Bagaimana sih Bang kita sebagai generasi milenial bertindak moral dengan jari gitu? Oke. Kita semua mungkin sudah punya ya sosial media gitu. Artinya di sosial media itulah juga menggambarkan apa sebenarnya diri kita. Nah, itu juga apa yang kita ketik itu yang tergambar juga di sosial media kita. Kalau sosial media kita itu isinya provokatif,
kemudian curhatan-curhatan yang kurang enak, maka itulah yang ada di isi dalam diri kita gitu. Nah itu contohnya kita tidak bisa mengerem. Ketika kita merasakan sesuatu langsung tulis gitu kan. Ketika kita merasakan kegundahan langsung tulis gitu kan. Sebenarnya itu kalau menurut Abang itu tidak baik. Karena kan kita akan dibaca oleh orang gitu. Orang akan tahu dengan masalah kita, kemudian orang akan tahu juga apa yang kita rasakan. Sehingga itu akan berdampak ketika ternyata yang dirasakan si ini ya gitu kan. Itu akan apa ya, membagi baik itu kebahagiaan atau keburukan ke sosial media itu cukup beresiko dan itu sungguh tidak perlu gitu. Bayangkan kalau itu berdampak jelek untuk kita, maka yang terjadi adalah dosa itu akan terus mengalir gitu kan. Tapi begitu sebaliknya, ketika ada kebaikan yang kita sampaikan, ada semacam kata-kata yang sifatnya itu baik, maka itu juga akan menjadi amal jariah untuk kita. Gitu. Jadi bijaklah menggunakan sosial media, karena itu akan menggambarkan sikap dan pikiran Anda ketika berseluncur di media sosial. Terus sebenarnya apa sih Bang yang membedakan Homo sapiens dengan Homo digitalis nih Bang? Yang membedakannya lebih ke ini sih, ketergantungan itu tadi. Artinya di Homo digital itu kita tidak bisa lepas dari perdigitalan. Dalam tanda kutip ini internet ya. Karena ya coba saja bandingkan kepada kita. Ketika kita tidak mengonsumsi konten sehari aja lah, itu pasti kita akan ketinggalan, kemudian kita juga ada yang kurang gitu. Contohnya saja kalau dibandingkan kepada kita lebih lupa bawa dompet atau bawa HP gitu. Orang banyak memilih kalau bawa HP ini jangan sampai lupa lah gitu. Karena bakalan aneh gitu ketika kita terlepas dari dunia digital lah, sampai ketergantungan itulah yang membuat kita itu menjadi konsumsi digital itu secara berlebihan. Nah, sebenarnya ini bisa jadi sisi baik juga kalau kita mengonsumsi konten-konten yang baik, konten-konten pembelajaran. Contohnya ya sebagai mahasiswa, ketika kita ingin upgrade, maka konten kita juga harus sesuai, relate dengan skill kita gitu. Ketika kita ingin memperbaiki diri, ya konten kita harus juga relate dengan itu. Dengan selain juga dapat wejangan atau pencerahan dari dosen-dosen, kita juga banyak kok motivator. Kemudian ada juga penceramah-penceramah kondang yang bisa kita ambil sisi baiknya di situ. Terus kalau dari pandangan Abang nih Bang, bagaimana sih Bang Homo digitalis nih pasca Covid nih Bang? Apalagi kalau pas Covid kemarin ini kan emang semua ketergantungan di digital nih Bang, belajar di HP, semua di... Iya, semuanya itu diawali dengan Covid sih, dari digital ini. Kita maju 10 tahun ke depan kita. Itu sangat tergantung sekali dengan dunia digital. Bahkan orang yang generasi boomer, baby boomer pun harus terpaksa mempelajari itu gitu. Karena di Covid kita kan keterbatasan, kita tidak bisa bertemu, kita tidak bisa tatap muka. Makanya untuk menginisiasi itu tuh harus ada digitalisasi. Nah, disitulah kita dipaksa untuk bagaimana kita aware ke digital. Sebenarnya sampai sekarang, sehingga itu menjadi habit sendiri ya untuk di dunia digital. Dirasakan oleh kampus-kampus, bahkan UMKM itu sudah go digital untuk bagaimana mengikuti ritme pemasaran digital, kemudian belajar online. Dan itu sekarang tidak lagi ada batasan. Kita bisa bekerja di Padang, terus bisa bekerja di Jakarta dengan satu perusahaan yang sama,
istilahnya itu bekerja di mana saja gitu kan, tidak terbatasi oleh ruang dan waktu. Jadi itu sisi positifnya, dan sisi negatifnya adalah sosial kita agak kurang terganggu gitu kan. Padahal sebagai makhluk sosial itu kan kita harus bertemu, harus tatap muka dan harus ngobrol secara ini, sehingga kita kurang di situ. Bahkan perilaku-perilaku mungkin akan terasa ya, kita lihat ya, mungkin teman-teman kita yang terlalu lama belajar di rumah, ketika di kampus dia kok kayak gini gitu, kok sikapnya kayak gini, itu akan ada banyak diketemui kejanggalan-kejanggalan itu. Tapi sisi positifnya adalah kita lebih aware dengan digital. Ternyata semua butuh digital, baik pemasaran maupun belajar, itu semua butuh digital. Nah, tergantung dari sikap kita itu. Ketika kita menggunakan yang baik, maka yang kita dapatkan adalah hal-hal yang baik. Kalau yang buruk, ya kita akan mendapatkan hal yang buruk gitu. Nah, kan sekarang nih Bang, banyak orang tua yang memberikan gadget untuk bahkan anak-anak di bawah umur. Anak 1 tahun sudah mengenal gadget nih Bang. Karena alasan orang tuanya agar anaknya tidak rewel. Itu gimana sih pandangan Abang, Bang? Itu kan PR ya, PR ke orang tua semuanya. Yaitu tadi, kita gagap dengan perkembangan teknologi tadi. Kita orang tua yang diarahkan oleh gadget itu malahan sebenarnya. Sebenarnya kalau kita bicara masalah yang anak itu, ya anak ya melihat dari perilaku orang tua. Kalau orang tuanya itu sering melihat gadget dan sebagainya, ya anaknya juga akan mengikuti itu. Makanya sikap yang dilakukan adalah ya mengedukasi itu tadi. Mengedukasi bahwa sesuai kebutuhan. Ketika anak-anak butuh upgrade dan tidak terlepas dari gadget, ya diberikan sewajarnya. Tapi ketika dilepas begitu saja, yang terjadi adalah nanti ketergantungan itu tadi. Nah, ketergantungan itu kan tidak baik, apalagi dengan hal-hal yang buruk. Nah, untuk mengantisipasinya adalah kita cukup mengarahkan aja kepada anak itu. Yang dikonsumsi adalah konten-konten yang baik. Nah, itu bisa menjadi solusi untuk kita ya. Dan itu tadi, harus ada waktulah untuk bagaimana kita melihat smartphone atau apa gitu. Ada batasan-batasan waktunya. Ini Bang, kan Abang sebagai content creator nih Bang. Gimana sih Bang cara kita bikin konten yang kreatif dan juga bisa mengajak para generasi milenial untuk ke yang lebih baik gitu Bang? Ya, pertanyaannya berat itu. Bikin konten, yang penting konten itu tidak memberatkan ke kita dan tidak besar mudaratnya gitu aja. Artinya kalau kita bikin konten yang sifatnya itu umum, ya bikin yang sewajarnya gitu, yang dalam tanda kutip di situ ada manfaatnya, ada insight yang diketahui ketika kita bikin, orang itu mendapatkan insight baik untuk kita. Artinya membuat konten kita harus kita pikirkan juga bagaimana dampaknya nanti. Apakah itu nanti menjadi dosa yang terus mengalir? Apakah nantinya menjadi pahala yang mengalir? Itu tergantung kita yang bikin. Nah, tipsnya adalah ya bikin yang ini kita aja, yang sehobi dengan kita. Misalnya kita hobi nih bikin kata-kata motivasi. Kemudian kita hobi nih bikin pandangan yang dalam tanda kutip sifatnya itu tidak provokatif. Dalam kita punya pandangan untuk bagaimana kita membuat usaha, terus kata-kata motivasi gitu-gitu bisa juga menjadi konten buat kita gitu. Intinya jaga konten kita aja gitu. Karena nanti ketika kita kenal dengan orang baru, orang itu akan melihat kita itu dari konten yang kita bikin atau sosial media kita. Nah, terus misalnya kan kita
punya usaha nih Bang. Nah, gimana sih Bang cara kita mengembangkan usaha kita di media digital gitu? Oke, itu berkaitan, itu banyak yang ditanyakan oleh UMKM. Iya. Gimana caranya bikin konten dan kenapa itu perlu gitu kan? Nah, untuk membranding sebuah produk atau itu instansi dan sebagainya, yaitu dengan konten gitu. Yeah. Karena konten itu adalah raja di sini gitu kan. Tapi untuk membuat konten itu kita harus tahu nih, tanyakan ke hati kita sebelum kita eksekusi dengan akal gitu. Yeah. Karena hati itu kan juga raja juga gitu kan. Yang akal itulah yang panglima atau pasukan untuk mengeksekusi strategi dan sebagainya. Maka yang dilakukan adalah itu tadi, kita punya usahanya apa, produknya apa gitu kan. Maka yang dibuat adalah gimana cara membuat desain yang menarik gitu. Yeah. Kemudian kalau misalnya di konten Instagram, di feed itu harus variasi, tidak hanya produk aja. Itu ada kata-kata motivasi, ada informasi juga di situ, kemudian ada juga testimoni di situ gitu. Nah, informasi ini harus relate juga dengan produk-produk kita. Misalnya produk kita tentang hijab gitu kan. Yeah. Maka informasi yang perlu kita up di situ adalah ya tentang hijab gitu. Memilih hijab yang bagus, yang baik gimana gitu. Kayak gitu. Jadi ada variatif konten terus sama ide-ide konten yang kreatif. Nah, bicara tentang ide nih Bang. Gimana sih Bang kita sebagai konten kreator agar gak kehabisan ide gitu Bang? Banyak referensi. Itu sih yang penting. Referensi ini bisa kita temui di mana saja gitu kan. Di internet banyak, di buku banyak gitu. Dari situ kita bisa memodifikasi lagi bentuk konten yang bagus itu seperti apa. Kayak gitu sih. Ini terakhir nih Bang. Apa sih Bang harapan Abang untuk anak-anak generasi milenial dalam menggunakan media digital Bang? Harapannya gunakan dengan bijak. Lalu kalau buat konten, buatlah konten yang mendatangkan pahala. Yeah. Terus sebelum mengonsumsi berita atau mengonsumsi informasi-informasi yang kurang baik, itu tanyakan kepada diri apakah itu baik untuk kita ataukah tidak. Yeah. Kemudian manfaatkanlah media-media digital saat ini. Itu banyak sekali. Manfaatkan untuk personal branding, manfaatkan juga untuk media pemasaran. Karena kecenderungan orang sekarang udah ke digital, maka kita harus juga beralih. Mau tidak mau kita harus beralih ke situ. Ya. Terima kasih Bang atas waktunya. Mungkin lain kali bisa kita berbincang-bincang lagi nih Bang di podcast DKTV. Iya. Baik sahabat DKTV, sampai sini dulu pembahasan kita bersama Bang Mukhtar. Saya Faza Mutia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa tetap saksikan podcast DKTV di YouTube DKTV dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.